Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakal jelasin sejarah kamera dari masa ke masa. Sebelumnya gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Iqbal Juri. Gue lagi berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan gue dapet tugas untuk menjelasin sejarah kamera dari masa ke masa. Kita mulai. Gue bakal jelasin kamera di zaman yang serba digital dan kompleks seperti sekarang ini, di mana kamera berkembang begitu pesat, dramatis, dan sangat cepat. Banyak kemudahan yang kita rasakan berkat kemajuan teknologi di dunia digital ini, khususnya kamera. Sekarang di zaman yang serba digital, termasuk kamera nih, hampir setiap orang memiliki kamera digital, termasuk ponsel atau kamera digital. Itu. Dan pertama ini ada kamera 4K. Kamera 4K, menurut sejarah kamera pertama kali ditemukan sekitar 1000 Masehi oleh seorang imam muslim legendaris bernama Al-Haytham atau Al-Hazeh. Pada saat itu kamera disebut 4K yang berarti ruangan gelap. Ide di balik pengembangan kamera ini adalah memotong lubang kecil di kamera 4K. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham atau Al-Hazeh, pada zaman sebelum Masehi tercatat bahwa konsep tersebut ditemukan oleh seorang filosof bernama Muzi pada zaman sebelum Masehi. Baru pada abad 11, Al-Haytham atau Al-Hazeh menulis sebuah buku terkenal tentang optik yang disebut kitab Al-Manazir, yang mencakup eksperimennya melewatkan cahaya melalui lubang kecil ke dalam ruangan. Itu kamera 4K. Yang kedua ada kamera Agustus, namanya daguerreotypes dan panotypes. Pada tahun 1937, hampir 900 tahun setelah penemuan kamera 4K, orang Perancis Joseph Nicephore Niepce menemukan konsep praktis fotografi yang kemudian diberikan nama daguerreotypes dalam sebuah kotak kecil di lubang cahaya. Terus dia nambahin plat tembaga perak dengan uap iodium ditambahkan untuk membuat kamera generasi ini lebih sensitif terhadap cahaya. Setelah memaparkan gambar dibentuk oleh uap merkuri dan larutan natrium klorida, Joseph Nicephore Niepce bekerjasama dengan rekannya yaitu Louis Daguerre yang menemukan kamera dan kemudian mematahkan penemuannya dengan menamai kamera dengan namanya mereka. Terus Henry Fox Tablet menyempurnakan proses pembentukan gambar dan berhasil menjual holotype pada tahun 1840-an. Nah, itu penjelasan singkat dari kamera Daguerre dan holotypes. Kamera lama ya. Terus yang ketiga ada kamera dry plates atau plat kering. Kamera plat kering telah digunakan sejak 1857. Kamera ini adalah karya desainer Van Monhoven setelah 14 tahun. Richard Leigh Maddox merombak kamera plat kering ini dan ia berhasil menciptakan kamera plat basah dengan kualitas dan kecepatan yang lebih baik dalam mengambil gambar. Perjalanan kamera Collodion berlanjut hingga pada tahun 1878 ketika emulasi gelatin ditemukan yang meningkatkan sensitivitas kamera. Kemungkinan kamera untuk mengambil gambar secara lebih spontan. Mulailah membuat kamera kecil yang cukup berat dan dapat dipegang dengan langsung. Nah, itu yang ketiga ada kamera dry plates atau kamera plat kering. Terus yang keempat ada kamera Kodak atau kamera film. Pengembangan kamera ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 oleh George Eastman yang memulai produksi film kamera. Itu di tahun 1888
sampai 1889. Kamera film tersebut ia namakan Kodak yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888. Kamera ini lebih canggih lagi dari sebelumnya karena hanya terdiri dari satu buah lensa dan satu shutter speed. Sampai akhirnya di akhir abad ke-19, Eastman telah berhasil membuat berbagai model kamera film, termasuk kamera berbentuk kotak dan kamera lipat. Meski kamera Kodak ini berhasil membuat fotografi menjadi semakin terjangkau bagi banyak kalangan orang, kamera plat masih banyak digunakan orang kala itu karena kualitasnya lebih baik untuk bersaing dengan kamera RAW. Kamera plat zaman itu dilengkapi dengan majalah untuk menahan beberapa plat sekaligus. Nah, yang keempat ini ada kamera Kodak dan kamera film. Lanjut ke kelima, ada compact kamera dan Canon. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Oscar Barnack di Leeds. Barnack menggunakan film 35 mm, tapi gue nggak tahu itu singkatan apa, untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas yang baik. Terus pada tahun 1913 terbentuklah prototipe Urleisa kamera 35 mm yang tertunda pengembangannya karena adanya Perang Dunia Pertama. Setelah beberapa kali mengalami pengembangan fitur, kamera Urleisa mulai dijual luas ke publik pada tahun 1923. Konsumen pengguna kamera tersebut sangat puas dan menyambut baik inovasi kamera ini. Yaitu kamera Canon yang perusahaannya berpusat di Jepang. Canon juga membuat kamera dengan film Sin 35 mm yang kemudian bersaing ketat dengan Urleisa kamera yang dibuat di negara matahari terbit, yaitu menjadi sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea, yang membuat veteran Jepang banyak membawa kamera ini ke Amerika Serikat. Nah, yang kelima ada compact kamera dan Canon. Terus yang keenam ada kamera TLR dan SLR. TLR merupakan akronim atau singkatan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Nah, kamera TLR ini mulai dibuat oleh Frank dan Heidig Rolleiflex pada tahun 1908. Kamera TLR ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu sebelum diciptakan kamera TLR. Sementara kamera TLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari TLR mulai diproduksi sejak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh IAG EXA. Kamera SLR kompak pertama kali menggunakan 127 roll film, satu lensa bertujuan untuk mengambil gambar, sementara lensa yang lain berguna untuk menangkap bayangan yang tengah masuk ke lensa pertama. Itu. Terus ada kamera SLR dipopulerkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Saji Optical yang pertama kali meluncurkan kamera SLR 35 mm yang dinamakan Asahi Flex. Pada tahun 1950-an, beberapa pembuat kamera dari Jepang lainnya mulai memasuki pasar kamera SLR termasuk Canon, Yashiga, dan Nikon. Terus ada kamera analog. Kamera analog mulai muncul pada tahun 1981 dari Sony Mavica, singkatan dari Magnetic Video Camera. Ini kamera adalah salah satu analog pertama yang dicatat punya pixel terus menerus sebagai mesin perekam video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang mulai muncul di tahun 1986 bernama Canon RC
701. Canon pertama kali menjadi produksi kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar, yaitu Olimpiade 1984, dan juga memiliki andil dalam mencetak foto Yomiuri Shimbun. Dalam surat kabar Jepang, satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata kamera analog kurang mendapat respon baik karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang mahal hingga mencapai $20.000, kualitas gambar yang buruk dibandingkan dengan kualitas kamera film, dan kurangnya printer terjangkau. Yang berkualitas saat itu, namun seiring berjalan dan perkembangan zaman, kamera analog kurang mendapat respon dan antusias yang positif dari masyarakat karena biaya penggunaannya sangat mahal dan kualitas gambar yang kurang baik gitu. Oh, berarti kamera analog dulu kurang baik, guys. Nah, yang terakhir ada kamera digital. Kamera digital berbeda dengan kamera pendahulunya, yaitu kamera analog, terutama karena kamera digital tidak menggunakan film, tapi mampu menangkap dan menyimpan foto atau video pada kartu memori digital atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dan resolusi yang lebih tajam. Kamera digital kini termasuk kamera yang Anda pakai pada ponsel sekarang ini. Dan ini adalah kamera yang telah melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Kamera digital sekarang punya kemampuan yang semakin kompleks dan canggih. Kamera digital pertama dipasarkan secara komersil mulai dijual pada bulan Desember 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Sedangkan kamera digital pertama yang tersedia di Amerika adalah desain model 1 yang dinilai gagal dapat mendapat respon dari pasar karena beberapa faktor seperti biaya kamera yang sangat mahal. Untuk ukuran skala itu, kamera hanya mampu memproduksi kualitas gambar hitam putih dengan tingkat resolusi yang rendah. Oke, mungkin segitu aja penjelasan singkat tentang sejarah kamera dari masa ke masa dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.